Ketika libranya Mark Zuckerberg ditolak oleh nation interest atau negara yang menjalankan nasionalisme, inilah awal globalis cabal panas hatinya. Negara seperti Amerika di bawah Trump, Rusia di bawah Putin, Tiongkok di bawah Xi Jinping. Mereka menjalankan negara mereka dengan nasionalisme yang kuat. Nation interest negara mereka di atas segalanya. Tindakan globalis cabal yang anti-yuan, anti-dolar, anti-rubel menjadi ancaman nasionalisme negara masing-masing. Bahkan ketika Elon Musk akan menggunakan Bitcoin sebagai currency di Tesla, nation interest atau strategi patriotisme yang dibawa Trump, yang dipakai Biden sekarang, Elon Musk ditekan. Hal ini membuat Elon Musk dipaksa menjual stok token Bitcoinnya. Tetapi bener deh, yang nyebelin, untungnya gede banget dia. Hampir $1 billion keuntungannya, kurang dari 3 bulan. Lalu yang bonyok, ya kita-kita yang ikut arus doang. Kembali ke globalis. Mulailah serangan globalis cabal disusun dan dijalankan. Man-made disaster dijalankan. Virus yang diperkaya atau enrichment virus dilepas. Tujuannya jelas, kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptaan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Ini semua percepatan menuju dunia 5.0. Less konteks sesama manusia atau kurangi sentuhan sesama manusia, less movement sesama manusia, less cash atau non-tunai transaksi. Sehubungan dengan dunia 5.0 tersebut, kita buktikan misalnya dengan mereview daftar dunia retail dan fashion yang sudah bertumbangan di dunia dan juga di Indonesia. Retail raksasa seperti Matahari, Lotus, Debenham, Tanah Abang, dan terakhir Giant akhirnya ambyar satu persatu tokonya, juga cabang-cabang bank. Namun dunia ini selalu dua sisi melihatnya, dan perlu diingatkan adalah pasar itu selalu sama bahkan membesar, terutama pasar kebutuhan pokok. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jadi kalau retail raksasa bertumbangan, maka pasarnya pivot atau bergeser. Bergeser kemana? Bergeser ke online. Dan yang punya online adalah globalis. Jadi wajar yang besar bertumbangan. Terjadi pergeseran dari kasta Brahmana yang selama ini mereka berkuasa mungkin sekitar 50 tahunan terakhir. Sekarang angin berbalik. Pemain-pemain kecil berbasis online adalah senjata globalis memakai pasukan lebah yang penuh agresivitas menyerang retail besar. Terlihat menguntungkan kaum sudra yang kasta terbawah. Namun mereka kaum sudra ini akan bergantung pada online selamanya. Inilah yang dimaui globalis cabal. Kita ulangi sekali lagi, tujuan globalis cabal jelas, kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, terbitkan terus virus dengan mutasi bertahap, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptakan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Disinilah sesungguhnya nasionalisme sebuah pemerintahan ditantang. Inilah perang dunia yang ketiga yang telah terjadi. Bukan perang fisik militer, tetapi perang biologi. Lamanya sama seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tidak lebih 5 tahun, namun semuanya menjadi game changing, merubah perjalanan dunia dan kehidupan umat manusia. Diperkirakan efek langsung COVID akan berimbas sampai tahun 2023. Setelah itu masa recover, dan setelah itu dunia baru diawali di tahun 2030-an. Sampai saat ini yang disayangkan, pemerintah yang menjabat sekarang belum sadar juga bahwa kita harus on-kan mode perang sejak tahun 2020. Bahkan kalau Bosman ya, sejak tahun 2017 sudah war mode on. Sekali lagi kita ingatkan, sejak 2017 harusnya. Tetapi ya beginilah kalau tidak paham nation interest, nation threat, pelajaran dasar bernegara di banyak pejabatnya, ngertinya hanya berpolitik dalam negeri, bagaimana ambil jabatan. Rasanya kalau dipikir-pikir dalam 4 tahun ini sudah diperlihatkan cara bernegara yang berbasis hutang, berbasis impor, dan sumber luar negeri. Tindakan ini semua hanya untuk asal hidup saja dalam tanda petik. Sungguh bisa gagal total kalau mengandalkan hutang dari luar, vaksin dari luar, investasi dari luar. Kok sulit banget sih? Kok sulit banget mengingatkan betapa kerasnya kepala banyak pejabat yang sudah tidak paham bernegara, galak lagi. Secara bernegara harusnya sudah pivot, bergeser cara bernegaranya. Bukan tujuan bernegaranya yang digeser, tapi cara bernegaranya yang digeser. Demikian juga kepada masyarakat, harus dikasih tahu kemana geseran ke mereka ke depannya. Ini pemerintah harus care, harus mengayomi. Di Republik Sontoloyo, di negara kita punya 2 senjata melawan globalis sejak tahun 2018. Kita punya perusahaan urun dana Santara dan gold payout system di Naran. Yang satu melawan cashless-nya sistem globalis, yang satu melawan elitis kapitalis. Sayangnya Republik Sontoloyo penduduknya atau membernya masih sedikit, namun terus diperjuangkan.
Dinaran baru 250 ribuan, dan Santara baru 280 ribuan. Lihat di akhir tahun 2021 ini, 2 juta warga Republik Sontoloyo akan menjadi pejuang patriotis nasionalis yang akan membuat NKRI negara superpower.